Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mau Belajar, adik-adik. Nah, sekarang masih di seri UTBK 2020 ya. Sekarang kita mau bahas tentang logika ya. Sekarang masuk ke logika nih. Nah, kita mulai aja ya langsung. Semua siswa kelas 10 dapat berbahasa Inggris. Semua siswa kelas 10 yang menduduki ranking 10 besar juga dapat berbahasa Jepang. Nah, maka simpulan yang tepat, nah kalau kayak gini nih enaknya pakai diagram Venn, adik-adik. Nah, ini misalnya nih kelas 10. Nah, ini kan semua kelas 10 dia dapat berbahasa Inggris. Berarti di luarnya nih ada lingkaran yang berbahasa Inggris, ya. Bahasa Inggris. Nah, karena kan semua kelas 10 ini bisa bahasa Inggris. Berarti semuanya masuk ke dalam lingkaran bahasa Inggris, ya enggak? Kemudian, informasi yang kedua adalah siswa kelas X yang menduduki ranking 10 besar juga harus dapat berbahasa Jepang. Nah, berarti sebagian dari kelas X ini ada yang ranking 10 ya. Nah, ini ranking 10 nih. Ranking 10. Kemudian dia harus bisa bahasa Jepang. Nah, plus bahasa Jepang di dalam ini. Nah, jadi yang di dalam ini ranking 10 dan bisa berbahasa Jepang yang warna kuning ini. Nah, jadi gimana nih simpulannya? A yang dapat berbahasa Jepang menduduki ranking 10 besar dan tidak dapat berbahasa Inggris. Nah, coba kita lihat yang dapat berbahasa Jepang menduduki ranking 10 besar, benar ya? Di sini misalnya nih. Dan tidak dapat bahasa Inggris. Nah, tidak dapat bahasa Inggris. Sedangkan semua yang ada di dalam lingkaran ini bisa berbahasa Inggris. Berarti salah ya. Salah yang ini. Harus bisa bahasa Inggris. Karena di dalam lingkaran bahasa Inggris yang besar ini. Ya enggak? Oke, salah berarti. Kemudian B yang dapat berbahasa Jepang tidak menduduki ranking 10 besar dan dapat berbahasa Inggris. Oke, yang ini benar, dapat berbahasa Inggris karena semuanya kan bisa bahasa Inggris. Kemudian yang dapat berbahasa Jepang tidak menduduki 10 besar. Salah, karena yang bisa bahasa Jepang ini menduduki 10 besar, ya. Nah, berarti ini salah. Ya. Tidak, ini yang salah ini. Oke, nomor yang C yang tidak dapat berbahasa Jepang tidak menduduki ranking 10 besar. Nah, yang tidak bisa bahasa Jepang tidak menduduki 10 besar. Oke, berarti yang ini ya. Yang mana nih? Yang ini. Tidak bisa bahasa Jepang, tidak menduduki 10 besar. Dan dapat berbahasa Inggris. Nah, benar ya. Karena ini semua kan bisa berbahasa Inggris ya. Yang kelas 10. Oke, ini benar nih. Kita simpan dulu. Coba lihat yang D sama E. Yang tidak dapat berbahasa Jepang menduduki ranking 10 besar. Salah. Karena yang dapat berbahasa Jepang itu yang dapat bukan yang tidak ya. Nah, ini salah nih. Kemudian E yang tidak dapat berbahasa Jepang tidak menduduki ranking 10 besar. Benar yang ini. Dan tidak dapat berbahasa Inggris. Salah. Seharusnya dapat berbahasa Inggris. Nah, berarti yang benar ya C. Oke, lanjut. Pantai yang indah menarik banyak pengunjung. Kemudian kota A memiliki pantai yang indah, kota B tidak. Nah, simpulan yang tepat tentang kedua kota tersebut adalah, oke, berarti kota A itu kan indah, kota B tidak indah. Nah, sedangkan pantai yang indah menarik banyak pengunjung. Berarti yang indah ini yang banyak pengunjungnya. Nah, kesimpulannya gimana? Kota A dan kota B akan banyak pengunjung. Salah, karena yang tidak indah tidak punya pengunjung ya. Tidak banyak pengunjung. Kemudian yang B, kota A dan kota B akan tidak banyak pengunjung. Salah, karena yang indah ini banyak pengunjungnya. Ya enggak? Ini salah nih. Kemudian C, kota A akan tidak banyak dan kota B akan banyak. Terbalik ya. Kota A ini yang indah, yang banyak pengunjung. Sedangkan kota B tidak indah, tidak banyak pengunjungnya. Kemudian yang D, kota A akan banyak dan kota B tidak akan banyak. Oke, benar. Yang ini ya. Ini kota A kan indah, banyak pengunjung. Kota B tidak indah, tidak banyak. Kemudian yang E, kota A
akan sama banyak dengan kota B dalam pengunjung. Salah, karena pengunjung itu hanya akan mengunjungi kota yang indah. Kota yang indah adalah kota A, berarti yang D. Next. Setiap anggota kelompok A adalah anggota kelompok B. Oke, kayak gini nih biasanya diagram Venn nih yang main. Nah, ini kan kelompok A. Setiap anggota kelompok A itu adalah anggota kelompok B. Berarti dia berada di dalam lingkaran kelompok B nih. Setiap anggota kelompok A ya. Kemudian, setiap anggota kelompok B adalah anggota kelompok C. Nah, semua anggota kelompok B ini berada di dalam anggota kelompok C. Nah, begini nih lingkarannya. Kemudian, kesimpulan yang tepat tentang kemungkinan keanggotaan A, B, dan C adalah, coba kita lihat satu-satu. Yang A, tidak mungkin anggota kelompok A yang tidak merupakan anggota kelompok C. Nah, tidak mungkin tidak, berarti ini tidak mungkin tidak artinya pasti. A ini pasti. Ini arti lainnya dari statement ini ya. Pasti anggota kelompok A itu anggota kelompok C. Benar enggak? Pasti setiap anggota A itu kelompok C. Ya benar ya. Karena A ini berada di dalam C. Ya, lingkaran A ini kan berada di dalam C. Nah, benar nih. Langsung ketemu jawabannya yang A. Coba kita lihat yang ini. Mungkin ada anggota kelompok A yang tidak merupakan anggota kelompok C. Salah. Nah, mungkin karena semua kelompok A itu anggotanya ada di dalam kelompok C. Coba lihat yang C nih. Tidak mungkin ada anggota kelompok C yang merupakan anggota kelompok A. Salah. Karena semua tidak mungkin ada anggota kelompok C. Tidak mungkin ada kelompok C yang merupakan anggota kelompok A. Ya ada sih, masa enggak ada? Ada nih, karena di dalam C itu ada A ya. Kemudian tidak mungkin ada anggota kelompok C yang merupakan anggota B. Ya salah, karena ini ada ini kelompok B ini di dalam C ya. Kemudian yang E, mungkin ada anggota kelompok C yang tidak merupakan anggota kelompok A. Salah, karena semua anggota kelompok A ada di dalam anggota kelompok C. Ya berarti benar nih yang A. Lanjut. Nah, semua tanaman memiliki buah. Ada tanaman berbunga merah. Oke, misalnya nih tanaman nih. Tanaman. Kemudian buah. Nah, ini memiliki buah. Tanaman yang memiliki buah. Kemudian ada tanaman berbunga merah. Oke, berarti di tanaman ini ada yang bunganya merah. Di sini nih, tanaman nih bunganya merah di sini. Misalnya nih, ada satu, kita kasih warna merah, pink lah. Nah, ini tanaman yang berbunga merah. Atau sekelompok lah begini ya. Nah, coba lihat nih simpulannya. A, semua tanaman yang memiliki buah berbunga bukan merah. Salah. Ya, karena ada ini yang memiliki bunga merah ternyata, yang berbuah ini. Kemudian, semua tanaman yang memiliki buah berbunga merah. Salah, karena cuma tidak semua ya, karena ini cuma ada saja ini ya, tidak semua, belum tentu berarti ini yang benar, yang B ini belum tentu, salah nih. Kemudian C, semua tanaman yang tidak memiliki buah berbunga bukan merah. Ya belum tentu juga sih. Berarti yang tidak memiliki buah kan tanamannya misalnya di sini nih. Semua tanaman memiliki buah. Salah ya, karena semua tanaman yang tidak memiliki buah bukan, salah ini statement yang ini. Semua tanaman yang tidak memiliki buah. Karena semua tanaman itu memiliki buah, dia bilang di sini ya. Nah, semua tanaman memiliki buah. Tapi ini dibilang tidak memiliki buah. Salah berarti. Kemudian yang D, ada tanaman yang tidak memiliki buah berbunga merah. Salah. Karena semua tanaman memiliki buah. Ya. Kemudian yang E, ada tanaman yang memiliki buah berbunga bukan merah. Ya benar. Ya. Ada tanaman yang memiliki buah, tapi bunganya tidak merah. Berarti yang di sini kan bisa jadi yang ini biru di sini, kemudian di sini ada orange ya, yang bukan berwarna merah kan bunganya. Oke, berarti yang D, yang E ya, yang benar. Next. Di akhir pekan, keluarga Sumadi selalu pergi berwisata. Kemudian tidak semua tempat wisata yang dikunjungi terletak di luar kota.
Simpulan yang tepat tentang kegiatan keluarga Sumadi di akhir pekan adalah, nah coba lihat nih, di akhir pekan keluarga Sumadi, coba kita lihat ya, keluarga Sumadi selalu pergi berwisata, selalu nih, berwisata. Kemudian tidak semua tempat wisata yang dikunjungi terletak di luar kota. Berarti tempat wisatanya itu ada yang di dalam kota, ada yang di luar kota. Nah, jadi gimana nih? A. Selalu pergi berwisata bukan di luar kota. Ya, nggak ada informasinya ya. Intinya dia selalu pergi berwisata aja sih, katanya di situ kan. Entah itu dia di dalam kota atau di luar kota, nggak dikasih tahu di soal ini. Nah, berarti ini salah yang A. Kemudian B. Selalu pergi berwisata di luar kota. Salah juga, karena nggak ada informasinya. Kemudian yang C. Tidak selalu berwisata, kecuali bukan di luar kota. Salah, karena dia selalu berwisata ini ya, keluarga Sumadi ini. Kemudian D. Tidak selalu berwisata, kecuali di luar kota. Salah juga nih, karena selalu berwisata, yang pasti. Kemudian E. Selalu berwisata. Oke, benar. Di luar kota atau bukan di luar kota. Oke, benar. Ya, karena intinya adalah dia selalu pergi berwisata. Tapi entah itu dia di dalam kota atau di luar kota, enggak tahu ya. Tapi yang pasti ini selalu pergi berwisata ya. Kalau bedanya dengan A adalah selalu berwisata tapi dia sudah buat statement bukan di luar kota. Ya, kita enggak tahu. Siapa tahu dia juga di luar kota ya. Nah, itu bedanya dengan yang A sama yang B sama yang E ya. Ini sudah buat statement bahwa dia pasti di dalam, ini pasti di luar. Sedangkan seharusnya tidak tahu dia di luar kota atau bukan di luar kota. Berarti ini yang E yang benar. Oke. Lanjut. Lampu di teras rumah lebih terang daripada lampu di dalam kamar mandi. Oke, di teras ini lebih terang dari kamar mandi. Nah, kemudian lampu yang lebih terang pasti lebih tahan lama dan lebih mahal. Oke, berarti teras ini dia tahan lama. Lebih tahan lama ya. Sama apa? Lebih mahal. Nah, berarti ini yang tahan lama mahal yang di teras. Ini sebelah sini aja nih. Nah, pas kemudian simpulan yang tepat. Oke, kita cari ini di antara pilihan yang ini. A. Lebih tahan lama dan lebih mahal. Oke, tentang lampu kamar mandi nih ya. Simpulan yang tepat tentang lampu di dalam kamar mandi. Oke, yang kamar mandi berarti yang disimpulkan nih di sini nih, sebelah sini. Lebih tahan lama dan lebih mahal, salah. Yang teras ya, sebelah sini nih yang benar. Salah nih. Kemudian yang B, lampu kamar mandi tidak lebih tahan lama dan lebih mahal. Yang ini benar. Tapi ini lebih mahal, salah. Karena lebih mahal ini tetap di teras ya, yang benar. Dua-duanya ini di teras saja. Jadi salah. Kemudian C, tidak lebih tahan lama dan tidak lebih mahal. Nah, ini benar. Tidak tahan lama karena yang tahan lama di teras, tidak mahal juga karena yang lebih mahal di teras. Berarti yang C benar. Coba lihat yang D sama E. D lebih tahan lama dan tidak lebih mahal, salah ya. Lebih tahan lama itu teras. Kemudian yang E sama tahan lama dan sama mahalnya, salah. Salah ya, karena teras ini yang lebih tahan lama dan lebih mahal. Oke. Benar yang C berarti. Lanjut. Nah, ini ikan A hidup di air tawar. A nih. Dia hidup di air tawar. Kemudian yang B, ikan B air laut. Nah, udah beda ya dua-duanya. Terus gimana jadinya? Kesimpulannya. Ikan C ada di tempat hidup ikan A. Oh, ini salah nih, bukan ikan B. Ikan C ada di sini, salah. Dia berada di ikan C saja ya, di air laut. Kemudian ikan C ada di tempat hidup bukan di ikan C. Salah. Karena dia ikan C ini hanya hidup di tempat ikan C. Kemudian ikan A ada di tempat hidup bukan ikan A. Salah juga. Karena ikan A ini
dia tempatnya hidup di ikan A saja. Ya, berarti salah. Kemudian D, ikan A ada di tempat hidup bukan di ikan C. Nah, ikan A ini hidupnya bukan di ikan C, berarti benar D. Ya, karena dia hidup di ikan A. Bukan ikan C ini adalah sama dengan di tempat hidup ikan A. Ya, berarti ikan A ada di tempat ikan A, artinya ini ya. Kemudian ikan A ada di tempat hidup ikan C, salah juga. Karena ikan A itu ada di tempat hidup ikan A, yang benar. Ya, berarti yang D benar. Lanjut. Nah, peserta SNMPTN 2009 mengikuti tes potensi akademik TPA. Nah, peserta itu ikut tes TPA. Kemudian Thomas tidak lulus. Ini peserta SNMPTN. Kemudian Thomas tidak lulus SNMPTN. Kemudian simpulannya gimana? A. Thomas tidak mengikuti TPA dalam SNMPTN 2009. Salah. Ya, karena peserta ini semuanya ikut TPA, ya. Ya enggak? Karena peserta 2009 mengikuti TPA. Nah, ini misalnya nih pesertanya nih, peserta. Nah, TPA-nya itu di sini. Karena nih semua peserta ikut TPA. Nah, sedangkan yang A ini masa tidak mengikuti TPA sedangkan dia peserta SNMPTN gitu ya. Salah berarti. Kemudian yang B, telah mengikuti TPA dalam SNMPTN 2009. Benar, ya, mengikuti karena Thomas ini adalah peserta ya. Karena dia tidak lulus. Tidak lulus ini karena dia ikut nih peserta SNMPTN ya. Kemudian yang C bukan peserta SNMPTN 2009 yang mengikuti TPA. Salah. Ya. Karena semua peserta SNMPTN 29 itu mengikuti TPA. Masa dia bukan peserta ya? Dia wajib peserta kalau mengikuti TPA. Kemudian yang D peserta SNMPTN 29 yang mengikuti tes bukan TPA. Salah ya. Karena semua SNMPTN ini harus ikut TPA. Nah, kemudian yang E tidak mengikuti SNMPTN 29 dan TPA. Salah, karena informasinya saja tidak lulus ya di SNMPTN. Tidak lulus ini maksudnya dia ikut kemudian tidak lulus gitu ya. Beda kalau dia tidak mengikuti gitu ya. Beda kalimatnya. Tapi kalau tidak lulus ini artinya dia ikut pasti gitu ya. Ini berarti ini salah juga nih ya. Salah. Ini yang benar yang B. Oke, itu saja dulu adik-adik untuk pembahasan soal logikanya. Kita ketemu nanti di video-video yang lain. Mungkin masih tentang UTBK 2020. Oke, tetap semangat dan tetap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar teman-teman. Jangan lupa subscribe untuk terus mendukung channel ini.